Kalau Anda ngelihat portofolio belakangan ini, wajar banget kalau ngerasa panik. IHSG lagi merah pekat kan? Tekanannya kerasa di mana-mana. Tapi, di tengah kepanikan ekstrim ini, ada satu analisis dari Astronaci yang berani banget nebak pergerakan IHSG dengan sangat percaya diri. Nah, di penjelasan kali ini, kita bakal bedah tuntas analisis tersebut buat ngeliat apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di market kita. Oke, biar gampang dicerna, kita pecah pembahasannya ke 6 poin utama ya. Mulai dari mencari titik reversal atau pantulan pasar, penyebab jatuhnya IHSG, perbandingan sejarah krisis, angka-angka teknikal yang wajib dipantau, kapan timeline pemulihannya, dan pastinya strategi buat portofolio Anda. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu titik reversal pasar saham. Atau, gampangnya, kita mau cari tahu di mana sih dasar dari kejatuhan ini? Dan ini dia angka krusialnya, 5981. Analisis ini dengan sangat berani nyebut kalau 5981 itu adalah level harmonic support. Bayangin, ini kayak lantai beton yang sangat kuat berdasarkan pola sejarah harga. Jadi menyentuh titik ini diklaim bukan sekedar kebetulan semata loh, tapi emang target teknikal yang udah diantisipasi buat jadi titik putar balik atau reversal. Tapi di balik angka-angka tadi, ada satu pesan inti yang menurut saya dapat banget. Intinya, ini soal menjaga kepercayaan ke bursa efek kita dan bersatu sebagai investor. Sumber ini benar-benar nekenin supaya kita stop yang namanya panic selling, stop saling nyalahin, dan yuk kita hadapin bareng-bareng biar bisa selamat dari tekanan pasar yang lagi gila-gilaan ini. Lanjut ke bagian kedua, konteks dan penyebab penurunan. Kita bakal bahas klaim-klaim geopolitik yang disebut-sebut jadi pemicunya. Nah, analisis ini ngeluarin beberapa klaim makro yang lumayan berani. Ingat ya, di sini kita murni cuma bedah materinya aja secara objektif ya. Jadi, sumber ini berpendapat kalau investor asing itu lagi menghukum pasar Indonesia. Salah satunya lewat penyesuaian bobot MSCI. Terus mereka juga ngaitin ini sama momen penolakan IMF oleh Pak Purbaya di bulan April lalu, ditambah lagi sama sikap Presiden terpilih Prabowo yang sangat fokus ke kedaulatan nasional dan non-blok. Menurut analisis ini, dinamika politik luar negeri inilah yang bikin asing rame-rame buang barang di pasar kita. Nah, ini bagian yang menurut saya super menarik, yaitu konsep fase akumulasi. Kalau merujuk ke teori Dow dan Wyckoff, analisis ini yakin banget pasar kita tuh sekarang lagi dipaksa masuk ke pergerakan menyamping alias sideways. Emang sih, ini kerasa kayak fase yang ngebosenin dan pahit banget buat retail. Tapi, disinilah momen smart money atau institusi-institusi raksasa diam-diam serok dan borong aset dari investor retail yang lagi panik jualan pas sebelum tren naik yang baru itu dimulai. Masuk ke bagian ketiga, sejarah penurunan pasar saham. Yuk kita coba tarik mundur sebentar buat naruh kepanikan hari ini ke dalam konteks sejarah. Coba perhatiin deh, sejarah nyatet pasar kita pernah hancur lebur sampai minus 61% pas krisis finansial global 2008 dan drop 38% pas pandemi COVID di 2020. Penurunan lain juga ada, kayak minus 22% pas Perang Libya, atau 27% pas taper tantrum di 2013 dan perlambatan ekonomi 2015. Sekarang, pasar kita lagi minus sekitar 35%. Ini emang jatuhnya lumayan parah ya, udah nyerempet level horor pas COVID. Tapi kabar baiknya, data historis ini justru ngasih tahu kita kalau penurunan sebesar ini biasanya udah jadi batas mentok maksimal. Artinya apa? Kemungkinan besar kita udah benar-benar dekat sama titik pantulnya. Oke, sekarang bagian keempat, angka kunci analisis teknikal. Kita langsung cek target-target spesifik buat arah IHSG ke depannya. Berdasarkan analisis ini, sebenarnya ada dua cabang jalan yang nunggu kita. Di satu sisi, ada skenario positif buat mantul alias rebound, dengan target nutup gap harga di level 6705. Tapi, kita juga diajak realistis. Ada skenario terburuknya nih. Kalau zona support yang sekarang gagal nahan tekanan, ada resiko IHSG bakal ambles lebih dalam lagi buat nutup gap bawah di level 5398. Jadi, kuncinya itu benar-benar ada di urutan pergerakan ini, teman-teman. Langkah pertama yang mutlak, pasar harus kuat nahan area support di 5850 sampai 5981. Nah, kalau sinyal technical bullish divergence muncul dan bertahan, gampangnya pas harga kelihatan mulai ngerem turunnya, sementara momentum belinya mulai naik, kita bakal lanjut ke langkah kedua, yaitu rebound ke 6705. Habis itu, target berikutnya ada di 9733, sampai puncaknya di target pemulihan optimis di 8873. Masuk ke bagian kelima, timeline pemulihan IHSG. Ini pasti pertanyaan terbesar kita semua kan, kapan pasar ini bakal pulih? Harus diakui, analisis ini sama sekali nggak ngejanjiin keajaiban dalam semalam. Tanggal 22 Mei kemarin, titik minor time support udah kena.
Nah, sekarang kita harus nyiapin mental buat masuk ke fase akumulasi selama bulan Juni dan Juli. Ini adalah periode sideways yang nguras emosi banget, bisa makan waktu 1-2 bulan penuh. Harapannya, pantulan naik yang beneran mantap itu baru bakal kejadian di pertengahan sampai akhir kuartal ketiga. Tapi, ada satu prediksi yang berani banget nih yang nggak boleh dilewatin. Sumber materi ini berani ngomong, kalau begitu fase rebound ini udah benar-benar ke-trigger, lonjakan naiknya bakal luar biasa cepat. Katanya, kenaikan 10-12% buat nutup gap di 6.705 itu kemungkinan cuma butuh waktu 1-2 minggu doang. Cepet banget kan? Terakhir, bagian ke-6, strategi dan langkah selanjutnya. Apa sih langkah konkret yang harus kita ambil sekarang? Nah, ini dia intisari rencana aksinya. Aturan pertama dan yang paling penting, jangan sampai Anda panic selling pas harga lagi di dasar. Kalau Anda pegang saham yang fundamentalnya sekuat baja, sebut aja kayak BRI, pegang aja yang kencang. Hindari saham-saham yang bukan penggerak pasar. Mendingan, pakai fase akumulasi yang bosanin ini buat ngeriset ulang dan mulai nyicil beli pelan-pelan. Tetap objektif dan jangan gampang goyah sama kepanikan di luar sana. Buat ngasih konteks yang utuh soal sumber ini, perlu dicatat juga kalau Astronaci sekalian mempromosikan layanan keanggotaan premium e-club mereka, plus ada seminar pemula di tanggal 13 Juni dengan harga Rp400.000. Program berbayar ini memang ditawarin buat mereka yang ngerasa butuh panduan langsung dan contekan saham real time pas marketnya mulai muter balik nanti. Oke, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Kita udah bedah bareng-bareng mulai dari teori konspirasi geopolitik, perbandingan krisis hari ini sama zaman COVID, sampai angka sakti 5981 tadi. Jadi, pertanyaannya buat Anda, apakah siklus akumulasi yang lagi menyiksa kita ini benar-benar bakal jadi landasan roket buat IHSG terbang lagi? Dan apakah Anda cukup yakin buat pakai data historis dan teknikal ini sebagai kompas portofolio Anda ke depannya? Pikir-pikir lagi ya. Makasih udah ngikutin penjelasan ini, tetap semangat risetnya, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.